Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 semester 1 dengan materi pecahan. Silakan kalian tulis daftar hadir dulu di kolom komentar ya, bagi yang sudah menyimak video ini. Mari simak baik-baik penjelasan Bu Guru dalam video berikut ini. Dalam materi pecahan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bilangan pecahan. Yang kedua, bentuk pecahan. Dan yang ketiga, taksiran. Yang keempat, aplikasi pecahan. Dalam video kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh 1/5. 1 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Ketika menyebut suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalkan 2/5 dibaca 2/5. Contoh lain, 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka jika A lebih kecil dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contoh 2/7. Jika A lebih besar dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Contohnya 5/3. Jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka M A per B disebut pecahan campuran. Contohnya 3/1/5. Sekarang Bu Guru akan memberikan contoh soal tentang pecahan. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, kita lihat di samping kiri atas ada sebuah kotak panjang yang dibagi menjadi beberapa bagian. Kita akan menghitung berapa bagian kotak yang diarsir berwarna biru ke dalam bentuk pecahan. Mari kita jawab bersama-sama. Kotak berwarna biru ada 4 kotak. Kotak berwarna putih ada 2 kotak. Jumlah seluruh kotak yaitu 4 ditambah 2 sama dengan 6 kotak. Maka bentuk pecahan pada gambar yang diarsir adalah 4/6. Jadi 4 itu kotak yang diarsir berwarna biru dan 6 itu adalah jumlah seluruh kotak. Sekarang soal yang kedua, ada segi 6 beraturan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Mari kita hitung bagian yang diarsir berwarna merah. Bagian yang berwarna merah ada 3. Bagian yang berwarna putih juga ada 3. Nah, jumlah seluruh bagian 3 ditambah 3 yaitu sama dengan 6. Maka bentuk pecahan pada gambar yang diarsir adalah 3/6. Jadi 3 adalah bagian yang diarsir berwarna merah, 6 adalah jumlah seluruh bagian. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai.
Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekivalen. Contoh soal, tentukan pecahan senilai dari 2/3. Jadi kita disuruh menyebutkan pecahan senilai dari 2/3. Mari kita jawab bersama-sama. Cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Yang pertama, kita akan mengalihkan dengan angka 2. Jadi 2/3 sama-sama dikali 2. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi pecahannya senilai dengan 2/3 yaitu 4/6. Untuk selanjutnya kita akan mengalihkan dengan angka 3. Jadi 2/3 kita kalikan 3 semua. Jadi atas kali 3, bawah juga kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 juga adalah 6/9. Untuk selanjutnya kita akan mengalihkan dengan angka 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 10/15. Jadi seperti itu jawabannya. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan pecahan senilai. Ada 1/2 itu sama dengan titik-titik per 6. Jadi kita akan mencari berapakah angka titik-titik yang ada di atas. Ada 2 cara untuk menjawab soal tersebut. Dengan cara yang pertama yaitu dengan cara kali silang. Jadi 1 dikali 6, setelah itu nanti hasilnya dibagi 2. 1 kali 6 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3/6. Untuk cara yang kedua yaitu dengan mencari hasil perkaliannya. Jadi 1/2 itu dikali berapa yang nanti hasilnya yang bawahnya bisa sama dengan 6. Ya, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kalau sudah dikalikan 3 berarti yang atasnya juga akan dikalikan 3. Jadi yang atas 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 kan 6, tadi sudah ada di situ jawabannya 6. Nah, dari cara yang pertama dan kedua kan hasilnya sama. Jadi jawabannya adalah 3/6. Sekarang cara menentukan pecahan yang paling sederhana. Contoh yang pertama 10/20. Maka kita harus membagi dengan angka yang sama sehingga nanti akan menghasilkan angka yang terkecil. Contohnya tadi 10/20 kita akan sama-sama membagi dengan angka 10. Jadi 10 dibagi 10 dan 20 dibagi 10. Hasilnya adalah 1/2. Jadi pecahan yang paling sederhana dari angka 10/20 yaitu 1/2. Untuk yang selanjutnya 16/24. Maka kita akan membagi dengan angka yang sama juga. Nanti bisa menghasilkan angka yang terkecil. Jadi kita akan bagi dengan angka 8. 16 dibagi 8 kan bisa. Juga 24 dibagi 8 juga bisa. Nah, sekarang 16 bagi 8 adalah 2.
24 dibagi 8 adalah 3. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 16/24 yaitu 2/3. Nah, kenapa kok pecahan yang paling sederhana? Karena 2/3 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi itu adalah pecahan yang paling sederhana. Sekarang yang ketiga, 4/12. Maka kita akan membagi dengan angka 4. Semuanya dibagi 4. 4 dibagi 4 yaitu 1. 12 dibagi 4 yaitu 3. Jadi pecahan yang paling sederhana adalah dari 4/12 adalah 1/3. Membandingkan dua pecahan dengan memberikan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Untuk soal yang pertama, 2/3 dengan 1/2. Nah, kita akan membandingkan dua pecahan ini nanti mana yang lebih besar atau sama dengan. Nah, caranya yaitu jawab dengan cara mengalihkan silang. Kita akan mengalihkan silang yang atas bagian kiri dengan yang bawah bagian kanan. Juga sebaliknya, yang atas bagian kanan dengan yang bawah bagian kiri. Kita akan mengalihkan silang. Jadi 2/3 dikalikan silang dengan 1/2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dan 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi 4 dan 3 itu 4 lebih besar daripada 3. Jadi jawabannya yaitu 2/3 lebih besar dari 1/2. Untuk soal yang kedua, 5/6 7/8. Caranya sama dengan tadi, dikalikan silang. Jadi 5 dikali 8 hasilnya 40. 7 kali 6 hasilnya 42. Jadi 40 lebih kecil daripada 42. Sama dengan yaitu 5/6 lebih kecil dari 7/8. Untuk soal yang ketiga, 6/12 10/20. Kita akan mengalihkan silang seperti yang tadi. 6 kali 20 hasilnya 120. Dan 10 kali 12 hasilnya 120. Sama ternyata ya. 120 dan 120. Berarti hasilnya adalah sama dengan. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas individu kepada kalian. Silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Kalian tulis di buku tulis masing-masing. Kalian jawab beserta caranya seperti yang telah Bu Guru jelaskan dalam video sebelumnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan Bu Guru dalam video kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Jaga selalu kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan harus semangat belajar meskipun di rumah saja. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.